together, His word that will last forever. We grow together as a family, worship the God of eternity. Glow Kids, yeah, Glow Kids, yeah, Glow Kids Asia. Glow Kids, yeah, Glow Kids, yeah, Glow Kids Asia. Glow Kids! I'll praise your name, Lord, and sing your song. I'll praise your name, Lord, my whole life long. I'll praise your name, Lord, and sing your song. I'll praise your name, Lord, and sing your song. I'll praise your name, Lord, when sing your song. I'll praise your name, Lord, my whole life long. I'll praise your name, Lord, until I'm home. I'll praise your name, Lord, and sing your song. I'll praise your name, Lord, when sing your song. Esau menjual hak kesulungannya. Abraham dan Sarah diberkati dengan seorang anak laki-laki yang dinamai Ishak. Dia menikah dengan seorang perempuan yang cantik yang bernama Ribka. 20 tahun sudah berlalu dan mereka masih belum memiliki anak. Jadi, Ishak berdoa supaya Tuhan membuka rahim Ribka supaya bisa mengandung. Tuhan menjawab doanya dan Ribka menjadi hamil. Dia merasakan bayinya terus bergerak di dalam rahimnya dan bertanya pada Tuhan, "Mengapa ini terjadi padaku?" Tuhan menjawabnya, Ada 2 bangsa di dalam rahimmu, yang seorang akan lebih kuat dari yang lainnya, dan yang lebih tua akan melayani yang lebih muda. Ketika tiba waktunya untuk melahirkan, dia melahirkan bayi laki-laki kembar. Yang pertama keluar berwarna merah dan seluruh badannya berbulu. Mereka menamainya Esau. Sesudah itu, saudara laki-lakinya keluar, tangannya memegang tumit Esau. Dia dinamai Yakub. Esau sebagai anak yang lebih dulu lahir mendapatkan hak kesulungan yang Tuhan janjikan pada Abraham. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi seorang pemburu dan menjadi anak kesayangan ayahnya. Sementara itu, Yakub menjadi anak kesayangan ibunya karena dia suka tinggal di rumah. Pada zaman itu, urutan kelahiran sangatlah penting. Karena Esau adalah anak laki-laki yang pertama kali lahir, itu berarti dia adalah ahli waris dari tanah milik ayahnya yang sangat luas, uang, kekayaan, dan berkat Tuhan. Tetapi kemudian datanglah Yakub, anak kedua yang sangat cerdik. Dia selalu mencari kesempatan untuk mengambil hak kesulungan dari Esau yang sangat istimewa itu. Suatu hari, Esau pergi berburu dalam waktu yang cukup lama. Yakub tinggal di rumah dan merebus kacang merah. Esau datang dengan sangat lapar dan kelelahan dari perjalanan berburunya dan dia berkata, Cepat, berikan aku sedikit sup kacang merahmu itu. Aku lapar. Tentu,
tetapi jual dulu hak kesulunganmu kepadaku. Bagaimana? Lihatlah, aku sudah mau mati. Apa gunanya hak kesulungan itu bagiku? Kata Yakub. Bersumpahlah dulu padaku bahwa engkau akan menjual hak kesulunganmu itu kepadaku. Jadi Esau bersumpah pada Yakub dan menjual hak kesulungannya. Kemudian Yakub memberikan Esau beberapa roti dan rebusan kacang merah itu. Dia makan dan minum dan kemudian berdiri dan pergi. Esau memandang rendah hak kesulungannya. Dia tidak peduli dengan janji Tuhan yang akan menjadikannya sebuah bangsa yang besar dari keturunannya. Salah satunya adalah lahirnya seorang juru selamat dunia. Anak-anak, kalau ayah atau ibumu memberimu hadiah seperti pakaian, sepeda, mainan, atau yang lainnya, apakah kalian akan menjualnya dan menggantinya dengan permen atau keripik? Esau tidak menghargai hak istimewanya karena dilahirkan sebagai anak sulung. Dia hanya menjualnya dengan semangkuk sup. Jadi, bagaimana perasaan ayahnya sesudah semua itu? Tentu saja Ishak menjadi sangat sedih dan kecewa. Sama seperti Tuhan yang memberikan hadiah yang paling besar untuk umat manusia, yaitu pemberian keselamatan melalui Yesus Kristus. Ini adalah kesempatan yang paling istimewa karena kita tidak perlu mati di atas kayu salib untuk membayar semua dosa kita. Karena Yesus sudah menggantikannya untuk kita. Tetapi, apakah kita menghargainya? Apakah kita pernah membuat keputusan untuk datang padanya dan menerima Dia dengan segenap hati kita? Kalau kalian belum membuat keputusan, bicaralah pada Yesus hari ini dan katakan, "Tuhan, ampuni aku karena aku tidak menghargai apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib. Ampuni semua dosaku dan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku." Kalau kalian berdoa dengan doa seperti itu dengan sepenuh hati, kalian akan menerima hak istimewa yang hanya bisa diberikan oleh Yesus.